Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Integration Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Maret 2024 ya. Di perdagangan kemarin, tanggal 14, kita dapat beberapa rilis data penting dari Amerika Serikat. Yang pertama adalah jobless claim, yang kedua adalah rilis data inflasi PPI. Teman-teman, jadi dari data kemarin kita menemukan bahwa jobless claim mengalami tren yang bisa dibilang stabil ya teman-teman, nggak ada masalah, tapi ini masih terbilang lebih baik daripada forecast-nya. So, kemarin indeks dolar ada sedikit penguatan impact dari initial jobless claim yang tidak sesuai dengan forecast. Kemudian juga ada rilis data tentang PPI, ini adalah, ya gampangnya adalah inflasi dari sudut pandang produsen. Meskipun data PPI sudah jauh turun teman-teman, tapi di perdagangan kemarin itu sebenarnya ada sedikit kenaikan ya, dari rilis data PPI dan juga core PPI. So, di perdagangan kemarin ada sedikit impact nih terhadap kenaikan dari US dollar disebabkan karena data inflasinya agak tinggi. Kalau kalian perhatikan, dari DXY kemarin ada sedikit kenaikan yang terjadi. Dan ketika dolar sudah mengalami kenaikan, maka itu akan memberikan tekanan kepada market yang lain. Contohnya kayak komoditi, saham, ataupun kripto. Ingat ya, sifatnya tekanan, bukan pasti aset-aset lain bakalan turun ketika dolar mengalami kenaikan. Tapi ada tekanan, tergantung nih sekarang dorongan dari bawah, apakah lebih kuat, apa lebih lemah. Nah, kalau di perdagangan kemarin, kebetulan nih market komoditinya kayak gold, Bitcoin, ataupun kripto ya, dan juga S&P 500 atau saham Amerika, itu kebetulan tekanan belinya lagi lemah, teman-teman. Sehingga tekanan jual cenderung lebih tinggi pada aset-aset kelas tersebut. Oke, di perdagangan hari ini ada beberapa rilis data penting nih, kayak data ekspor import untuk Amerika Serikat, kemudian akan ada data soal expectation inflasi selama 5 tahun di beberapa negara bagian Amerika Serikat, contohnya ada Michigan. Kemarin juga Presiden Joe Biden dapat pidato terkait dengan melihat inflasi di beberapa negara bagian Amerika Serikat sebenarnya sudah turun. Tapi rilis data yang kita temukan kemarin kayak data CPI dan juga PPI itu adalah data menyeluruh ya tentang kondisi dari Amerika Serikat. Jadi beberapa negara bagian udah mulai turun, tapi beberapa negara bagian justru ada yang mengalami lonjakan inflasi. Lalu teman-teman, berita yang ramai di market kripto kemarin adalah MicroStrategy. Dikabarkan akan meluncurkan eh, obligasi. Ya, ini berita terbaru di mana MicroStrategy itu bakalan meluncurkan obligasinya. Jadi obligasi itu surat utang, teman-teman. Surat utang dalam hal ini adalah korporasi ya, di mana Michael Saylor itu bermaksud untuk menggalang dana, ya, dapetin duit dengan melakukan penjaminan surat utang yang akan diberikan fee, persentase keuntungan gitu, sekian persen dalam beberapa tempo, teman-teman. Temponya ini akan sampai di 2031. Nah, yang unik adalah hasil dana yang mereka dapetin daripada penjualan obligasi tersebut akan digunakan untuk memperoleh Bitcoin tambahan. Untuk tujuan umum perusahaan. Orang-orang diminta untuk, ngasih strategi duit ya kan, nanti setiap, tempo beberapa bulan atau beberapa tahun akan diberikan return, jadi semacam ya kayak deposito gitu ya teman-teman, akan dikasih return dan duit dari hasil penggalangan mereka akan diberikan Bitcoin. Kira-kira ada yang mau nggak nih teman-teman? Oke, itu sih dari MicroStrategy. Kemudian dari berita yang lain, ada isu, ini rumor ya teman-teman, terkait dengan Qatar Sovereign Fund yang dikabarkan akan melakukan pembelian Bitcoin. Tapi kebenaran dari berita ini cenderung diragukan teman-teman. Ya, tapi pastinya tidak senilai, jadi kabarnya dari perusahaan manajer investasi, Qatar itu akan melakukan penggalangan dana untuk membeli Bitcoin.
isunya, rumornya itu akan senilai 500 miliar US dollar. Tapi ini kabarnya diragukan, teman-teman. Jadi ada spekulasi sebelumnya ketika pergerakan dari Bitcoin itu berada di kisaran 69 ribuan something, ada isu terkait dengan adanya salah satu perusahaan ya yang ada di Qatar, teman-teman. Itu pengen berinvestasi dengan dana yang cukup besar terhadap Bitcoin. Ya, itu kebenaran beritanya, benar atau enggak ini masih belum jelas sih untuk konfirmasinya ya, teman-teman. Tapi apapun itu, rumor tersebut itu semakin kencang, teman-teman, dan tentunya kita akan menunggu nih, kira-kira bakalan benar terjadi nggak sih, investasi yang besar tersebut, ataukah mungkin nominalnya yang tidak sebesar yang diinvestasikan. Itu terkait dengan rumor. Kemudian datang dari Korea, Afrika Selatan, teman-teman. Afrika Selatan dikabarkan bakalan siap meluncurkan license untuk 60 crypto firm. 60 crypto eee, perusahaan ya, perusahaan yang menawarkan aset kripto itu bakalan mendapatkan license, mendapatkan lisensi atau izin terkait dengan pengoperasian mereka di negara Afrika Selatan. Jadi ini berita yang cukup bagus untuk adopsi market kripto ke depannya, teman-teman. Jadi kita tunggu aja, semoga adopsi bisa lebih besar untuk market kripto. Nah, sekarang kita lihat nih data dari on-chain ya. Di perdagangan kemarin net inflow pada market itu ada di 683 juta US dollar. Dari beberapa hedge fund ini, dominasi masih ada pada IBIT miliknya BlackRock. Yang kedua ada Fidelity yang masih dalam proses akumulasi juga. Tapi dari Grayscale masih sama ya, Grayscale masih dalam posisi outflow. Kalau kita perhatikan dari daily net inflow, ini sebenarnya ada penurunan yang terjadi. Tapi penurunannya mungkin tidak terlalu signifikan, teman-teman. Lalu dari data yang lain, nah ini ada sebuah prediksi ya teman-teman terkait dengan posisi Bitcoin yang agak-agak mulai koreksi belakangan, teman. Jadi dari Galaxy, eee, salah satu ya perusahaan ya yang berhubungan sama kripto, teman-teman. Itu Galaxy Digital itu mengungkapkan bahwa andai kata nih Bitcoin mengalami penurunan itu harganya nggak akan terkoreksi lebih dalam dari 50.000, teman-teman. Jadi tidak akan turun di bawah level tersebut. Ini didasarkan karena memang akumulasi pada Bitcoin dari banyak hedge fund itu masih sangat-sangat besar ya teman-teman. Sehingga ya penurunan dalam seperti yang diprediksi itu kemungkinan tidak akan terjadi. Jadi kemungkinan ya turunnya nggak sedalam 50.000. Tapi apapun itu ini masih berupa prediksi dan kita masih akan melihat dari waktu ke waktu kira-kira narasinya seperti apa dan bagaimana probability terhadap market, teman-teman. Lalu ini berita dari explorerbitcoin.com, teman-teman, terkait dengan kondisi para miners atau ya impact-nya terhadap kesulitan penambangan dari Bitcoin. Nah, difficulty saat ini lagi dalam proses kenaikan yang sangat signifikan. Ini disebabkan memang setiap periode 4 tahun Bitcoin itu selalu ada halving. Halving adalah proses pengurangan reward ya kepada para miners yang mana rewardnya itu dipangkas 50% atau setengahnya sehingga makin lama secara teknis Bitcoin akan makin sulit untuk ditambang. Artinya semakin sedikit reward yang dihasilkan dari penambangan Bitcoin. Semakin langka Bitcoin, maka akan memberikan impact terhadap kenaikan harga. Jadi itu adalah sebuah mekanisme sederhana kenapa halving itu bisa memberikan impact kenaikan pada Bitcoin untuk jangka waktu yang panjang, teman-teman. Jadi saat ini trennya sedang mengalami kenaikan dan teman-teman bisa lihat blok di sini eh, ya, di mana, beberapa transaksi itu sedang terjadi ya dan masih running, teman-teman, dengan jumlah transaksi yang lumayan besar juga, teman-teman, di sini. Jadi ini adalah sebuah explorer di mana kita bisa melakukan analisa terkait dengan koin-koin dengan market cap besar ya, khususnya Bitcoin, Ethereum, BCH, Litecoin, Ethereum Classic. Jadi ini berita bagus sebenarnya. Kemudian kemarin ada acara dari Elon Musk, teman-teman. Tesla will enable Doge payment stamp point. Jadi ini udah mulai lagi dipom-pom untuk
Doge ya, teman-teman. Doge bakalan menjadi salah satu meme coin yang bakalan rame teman-teman di tahun ini disebabkan karena Elon Musk masih tetap melakukan endorse terhadap koin ini. Jadi kita tunggu aja tweet selanjutnya dari Elon Musk. Sangat-sangat memberikan pengaruh terhadap harga Doge. Kemudian berita datang dari European Central Bank terkait dengan percepatan penggunaan euro CBDC mereka. Ya, jadi saat ini dari European Central Bank itu tengah menggenjot percepatan daripada penggunaan CBDC. CBDC dikabarkan bakalan mulai diprogreskan itu 2025 ya. Kalau kita lihat dari beritanya di 25 akhir lah kira-kira PDC-nya harus sudah rampung dan sudah siap untuk dipakai. Tapi kemungkinan percepatan lebih awal dari tahun tersebut juga akan berpotensi terjadi. Jadi tergantung nih, karena kan ini CBDC Uni Eropa. Teman, jadi tergantung kesiapan negara-negara di Uni Eropa udah siap nggak nih untuk beralih ke mata uang digital. Begitu, kemudian kemarin ini ada berita yang cukup seru terkait dengan ada orang ya yang ngaku-ngaku sebagai Satoshi Nakamoto. Dikabarkan ada seorang ilmuwan gitu bernama Craig Wright ya, dia mengaku sebagai Satoshi Nakamoto, sebagai penemu daripada Bitcoin, teman-teman. Teman-teman udah tahu mungkin yang udah masuk market kripto, Satoshi Nakamoto itu adalah sebuah nama samaran, mungkin merujuk kepada individual ataupun sekelompok pengembang, teman-teman, terkait dengan identitas rahasia tentang siapa penemu dari Bitcoin, teman-teman. Nah, sudah beberapa kali memang ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Satoshi Nakamoto, teman-teman. Tapi sampai sekarang pun belum terbukti ya Satoshi Nakamoto itu siapa, teman-teman. Jadi masih benar-benar anonimus dan dikabarkan dari Craig Wright ini dia juga ngaku, teman-teman. Tapi hakim memutuskan bahwa dia bukanlah seorang Satoshi Nakamoto yang dimaksud. Jadi ada-ada aja. Oke, lalu gimana nih impact pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin? Di perdagangan kemarin, Bitcoin mendapatkan tekanan jual yang lumayan signifikan. Bahkan dari beberapa altcoin aku perhatikan kemarin, itu udah mulai menunjukkan indikasi-indikasi yang kurang begitu mengenakan ya, teman-teman. Tapi Doge kemarin naik signifikan, ya lumayan naik 4%, hijau lah dibandingkan sama koin-koin lain, teman-teman. WLD juga kemarin ada sedikit kenaikan 6%. Manta agak turun ya teman-teman ke 3,5, AAV juga agak turun, Zilliqa juga agak turun. Jadi kondisi market di perdagangan kemarin ada tekanan, terutama aku perhatikan ketika rilis data PPI teman-teman. Bitcoin seakan-akan hilang keseimbangan dan sekarang sepertinya masih dalam proses menunggu closing time frame daily. Overall, kalau aku perhatikan Bitcoin di time frame daily itu belum ada indikasi pembalikan arah. Jadi dari candlestick-nya belum menunjukkan konfirmasi tren bakalan turun ya. Namun tekanan jual sudah mulai terasa pada pergerakan Bitcoin. Saat ini jika Bitcoin akhirnya closing di bawah level 71.500, maka akan ada potensial bearish engulfing tercipta pada candle-nya. Jadi ini bisa menjadi satu indikasi awal untuk Bitcoin berpotensi untuk koreksi. Ingat ini indikasi, belum pasti teman-teman. Kemudian dari MACD-nya sendiri ini udah mulai merapat ya. Ada potensial dead cross terjadi. Kemudian dari smart money sih masih bagus-bagus aja. Bitcoin lebih terasa koreksi yang terjadi itu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam memang terlihat ada tekanan jual pada pergerakan Bitcoin. Namun aku sendiri juga tidak menapi kemungkinan bahwasanya Bitcoin masih akan kemungkinan ada kenaikan, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya Bitcoin ini memang cukup volatile ya. Di sini ada tekanan jual yang lumayan signifikan ketika rilis data CPI kemarin, kayaknya ada sedikit crash yang terjadi ya. Tapi toh Bitcoin juga masih bisa mengalami kenaikan. Dan
Di fase-fase sebelumnya pun Bitcoin juga memang punya, kecenderungan pergerakan yang masih juga volatile, teman-teman. Jadi, koreksi yang terjadi pada Bitcoin di perdagangan kemarin itu belum tentu bakalan lanjut koreksi dalam, bisa jadi dibawa naik lagi, tapi ya yang namanya kita di market kalau masih waspada ya masih bagus, teman-teman. Kita harus waspada dan juga mungkin ada teman-teman nih yang kehilangan momentum, ketinggalan momentum, nggak sempet serok di perdagangan kemarin. Ya udah, teman-teman bisa tunggu momentum koreksi tersebut datang, teman-teman. Dan bila mana ini berhasil, Bitcoin mungkin koreksi, potensial koreksinya ya tentunya di bawah 69 ribuan ya. Saya rasa Bitcoin akan berpeluang untuk menjemput liquidity di kisaran level, ya sekitaran level sinilah. Mungkin itu di 69 ribuan, sampai dengan 59 ribuan ataupun di 57 ribuan ya. Di sana ada kosong ya, teman-teman. Ada semacam gap gitu yang berpeluang untuk ditutupi dalam jangka waktu pendek. Let's say kalau momentumnya ke sana ya teman-teman bisa ambil barang di sana, teman-teman. Tapi untuk saat ini sih kita belum ke sana nih. Kita masih menunggu konfirmasi bagaimana pergerakan Bitcoin selanjutnya di closing time frame daily hari ini. Jam 7 pagi itu akan ada closingnya. Sementara dari BTC Dominance ada sedikit pelemahan, teman-teman, dan ya beberapa altcoin juga kurang lebih menunjukkan indikasi-indikasi serupa potensial koreksi ya. Tapi untuk kelanjutannya ya kita tunggu aja gimana respon dari pergerakan dari market. Kalau dari saya pribadi sih masih tetap aman saat ini, teman-teman, nggak ada masalah. Kalau Bitcoin koreksi saya masih ada cash buat cicil lagi ya. Tapi kayaknya untuk saat ini kita nggak terlalu banyak trading dulu. Jadi biarin aja, saya masih punya aset juga di spot market, jadi di hold aja. Beberapa juga saya staking, jadi nggak ada masalah kalau Bitcoin koreksi. Jadi kita tunggu aja gimana pergerakan Bitcoin selanjutnya, teman-teman. Oke, gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.